Halo sahabat milenial semuanya, kali ini saya mau bahas tentang Merdeka Belajar. Berbicara tentang Merdeka Belajar tentu akan berhubungan dengan yang namanya pendidikan, ya nggak sih? Tiada hari kita lalui tanpa mendengar seruan mengenai pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19 menimpa Indonesia di awal 2020, jargon revolusi industri 4.0 digaungkan tanpa henti di media, dan para politisi yang ingin terlihat progresif tak kunjung berhenti bicara mengenai pentingnya revolusi ini segera diimplementasikan dalam semua lini kebijakan negara, termasuk dan mungkin terutama di sektor pendidikan. Setelah terpilihnya kembali Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai kepala negara, salah satu wujud aktualisasi revolusi ini adalah terpilihnya Bapak Nadiem Anwar Makarim untuk mengapply arah baru pendidikan Indonesia. Pak Nadiem sendiri, atau yang sering disapa dengan sebutan Mas Menteri, membawa konsepsi baru tentang arah pendidikan bangsa kita yang ia namakan Merdeka Belajar. Frasa Merdeka Belajar seketika menggema ke seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua, dari siswa SD hingga mahasiswa. Lalu, apa sih sebenarnya konsep Merdeka Belajar? Apa sih yang melatar belakangi adanya konsep Merdeka Belajar ini? Konsep Merdeka Belajar ini sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Nah, sehingga merdeka belajar bukan berarti tidak belajar ya, melainkan pelajar ataupun guru harus kreatif memerdekakan diri dengan memanfaatkan teknologi. Timbulnya program Merdeka Belajar ini dikarenakan berdasarkan penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah atau menduduki posisi ke-74 dari 79 negara untuk bidang matematika dan literasi. Setelah hadirnya program baru ini, tak lama kemudian datanglah sesuatu yang tak pernah diundang, yaitu coronavirus. Sok Inggris lagi. Tak lama kemudian Mas Menteri membuat kebijakan baru lagi, yaitu adanya sistem pembelajaran jarak jauh. Lalu kira-kira bagaimana nasib pendidikan Indonesia? Apakah dengan kedua kebijakan baru ini akan mampu menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 dan sekaligus di masa pandemi COVID-19 ini? Mengenai sistem pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini, tentu ada pro dan kontra, bahkan banyak yang kontra, ya kan? Karena memang berdasarkan penelitian pun bahwa pembelajaran dengan sistem daring ini kurang efektif untuk dilaksanakan. Namun, jika melihat kondisi saat ini dengan jumlah yang selalu bertambahnya angka yang terkena virus corona, sungguh mengerikan jika pemerintah menerapkan belajar mengajar face to face. Meskipun secara kasat mata, keadaan sekitar kita seperti terlihat baik-baik saja. Seperti tidak ada yang terkena virus yang katanya mematikan ini. Sehingga Merdeka Belajar pun mungkin masih kurang matang untuk masa pandemi. Semua terasa tidak siap baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Karena masih banyak dari mereka yang beralasan dengan tak mampu membeli kuota ataupun sulitnya dalam mengakses internet. Dalam hal ini, sehingga pemerintah memberikan kuota gratis untuk siswa maupun mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mau gimana lagi kita ini?
Pemerintah sudah baik sekali memberikan bantuan kuota kepada kita. Tentu hal ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Tetapi untuk permasalahan pemerataan dalam akses internet tentu belum bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang hal inilah lagi-lagi menjadi keluhan sebagian masyarakat dalam pembelajaran sistem daring. Sehingga kepada pemerintah juga diharapkan untuk bisa melakukan pemerataan jaringan internet ini. Tetapi meskipun begitu, berdasarkan data laporan digital tahun 2019 tentang perilaku online yang dihimpun oleh We Are Social menunjukkan Indonesia menduduki pengguna internet terbesar kelima sedunia. Sungguh ironis kiranya melihat angka pengguna internet dengan pendidikan yang berbanding terbalik ini. Karena kadang masih banyak yang kita lihat orang-orang yang mampu secara finansial berada di daerah yang sangat mudah mengakses internet tetapi tidak memanfaatkan teknologi ke dalam sistem pembelajaran. Oleh karena itu, mulai saat ini mari kita laksanakan program Merdeka Belajar melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini sebagai upaya Indonesia maju di era industri 4.0. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena dari diri kitalah yang bisa berubah arah pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih.